boneka ini sudah memakan korban. Oke, what's up guys? Welcome to our room. 666 room. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua Jeff di sini sebagai pemandu dari video ini, anjay. Nah, di segmen video horor kali ini, tepat di sekarang ini adalah video pertama gua. Video pertama gua ngonten di YouTube lagi, ya. Tentunya yang hari ini gua bahas di segmen malam ini, malam yang sangat-sangat sunyi dan sepi ini. Kita akan membahas hal yang seram-seram ya. Gua di sini punya boneka voodoo. Ya, gua di sini punya boneka voodoo, cuman ini boneka buatan gua sih ya. Nah, di sini ini sebagai ilustrasi aja buat kalian, ilustrasi buat kalian. Ini adalah gambaran boneka voodoo yang sudah memakan korban. Katanya boneka ini bisa menyantet orang ya, teman-teman. Mari kita kuak. Bagaimana? Nah, seperti yang kalian tahu sendiri, boneka voodoo itu bentuknya ya seperti orang lah. Kayak kalian lihat tuh kayak orang-orangan sawah gitu ya, kayak orang-orangan sawah. Ada yang dikastomasi seperti muka di bagian kepala ini diisi wajah sama pemiliknya. Tapi di sini gua ya bikin sesimpel aja karena ini hanya ilustrasi saja buat kalian. Boneka voodoo itu kurang lebih bentuknya seperti ini teman-teman ya. Jadi boneka voodoo ini bisa dibuat dari kain ya teman-teman. Kain di dalamnya itu diisi seperti kapas atau seperti biasalah bahan-bahan untuk membuat boneka ya. Tapi bentuknya harus persis seperti orang-orangan sawah lah pokoknya. Kayak gitu bahan-bahan dari boneka voodoo ini. Nah, yang pertama di sini yang gua akan bahas dari boneka voodoo ini ya. Pertama dari sejarahnya dulu. Jadi boneka voodoo ini berakar dari tradisi animisme suku Fon di Benin, Afrika Barat, dan sangat identik dengan praktek agama voodoo. Ya, jadi sebenarnya boneka voodoo ini bukan prasarana untuk menyantet orang ya teman-teman ya. Jauh dari kesan jahat dalam kepercayaan aslinya, boneka ini sebenarnya digunakan sebagai jimat perantara untuk penyembuhan, minta berkah, dan komunikasi dengan leluhur yang telah meninggal. Tradisi ini dibawa ke wilayah Karibia dan Amerika, termasuk juga Haiti dan Louisiana. Jadi ini bukan hanya praktek sihir, tapi ini juga prasarana untuk menjalankan tradisi ya teman-teman ya, khususnya di Afrika Barat. Pada tahun 1685, terdapat undang-undang di koloni yang melarang praktik agama Afrika dan memaksa para budak untuk memeluk agama Katolik agar tetap bisa menjalankan kepercayaan mereka. Dan para budak menggabungkan praktik tradisional dengan orang-orang kudus dalam Katolik. Orang melahirkan voodoo versi New Orleans atau voodoo. Oke, begitu sejarah dari boneka voodoo tersebut ya teman-teman ya. Jadi ini semacam kepercayaan animisme yang percaya bahwa dengan benda-benda hal seperti ini, seperti berhala, benda-benda seperti ini ya, orang Afrika Barat itu percaya dengan yang namanya kepercayaan animisme ya teman-teman ya. Dan tetapi sembari kita udah tahu fakta-fakta dari boneka voodoo ini, ternyata ada loh praktek boneka voodoo yang benar-benar terjadi dan sampai memakan korban teman-teman ya. Ini gua kasih tahu informasinya. Oke, jadi teman-teman, seorang anak kecil yang kena santet atau dibilang juga kena praktek dari boneka voodoo ini ya teman-teman ya. Dimana dia ditemukan ada 7 jarum kalau nggak salah di badannya itu. Nah, jadi sang ibu membawa ke Bankura Medical College karena anaknya demam tinggi. Belakangan diketahui bocah malang itu juga ternyata mengalami pelecehan seksual teman-teman. Nah, jadi seorang balita ini ibunya udah ngerasa aneh, kok anak saya nggak bisa bangun,
nggak bisa beraktivitas seperti biasanya. Jadi ibunya itu dia dengan rasa kecurigaan yang tinggi, dia membawa anaknya ini ke rumah sakit yang ada di India, teman-teman. Setelah diperiksa para dokter, mendapati bahwa anak itu mengalami luka dalam. Pihak rumah sakit mengatakan ada 7 jarum yang dipaksa masuk ke dalam tubuh anak itu. Wah, gimana kejamnya itu, teman-teman. Kita yang dewasa aja kalau dimasukin 1 jarum pun di badan kita udah terasa sakit ya, teman-teman. Ini seorang balita dimasukkan 7 jarum di dalam tubuhnya, dan itu praktek asli dari boneka voodoo ya, teman-teman. Itu salah satu korban dari praktek kejam boneka voodoo ini. Yang kalian masih penasaran dengan boneka voodoo ini, kalian bisa segera subscribe sebanyak-banyaknya channel saya dan like video ini. Mungkin di segmen video berikutnya kalau like video ini banyak dan viewersnya banyak dan subscriber gua tembus sampai ratusan dulu, mungkin gua akan coba tes apa bener boneka voodoo ini bisa dipraktekkan ya. Jadi gini, teman-teman. Yang sebenarnya kalian tahu tentang boneka voodoo, hal-hal santet, dan hal-hal mistis lainnya, itu semata-mata bukan hal negatif saja tentang boneka voodoo ini ya, teman-teman. Ternyata fungsi yang sebenarnya dari boneka voodoo ini adalah sebagai media spiritual untuk penyembuhan, perlindungan yang seperti gue bilang tadi ya, teman-teman. Bukan semata-mata sebagai hal negatif saja. Dan di sini juga menghubungkan roh leluhur, praktek aslinya di Afrika Barat dan Haiti justru sangat jauh dari kutukan atau sihir hitam yang sering digambarkan oleh budaya pop. Yang selama ini yang bikin otak kita terdoktrin itu bahwa boneka voodoo itu sebagai praktek sihir, santet dan segala macam, itu karena kita nonton film ya, teman-teman. Itu berasal dari awalnya itu di film Hollywood yang bikin kita terdoktrin, oh, bahwa boneka voodoo ini negatif, bahwa boneka voodoo ini pokoknya bisa menyantet orang. Faktanya itu mitos ya, teman-teman. Yang kalian dengar di kejadian itu belum tentu itu adalah praktek sihir dari boneka voodoo, teman-teman. Karena sebelumnya di berita tersebut, anak balita itu juga mengalami suatu pelecehan seksual, teman-teman ya, dari bos ibunya. Jadi belum tentu itu praktek boneka voodoo, teman-teman ya. Dan itu masih belum banyak terbukti dari praktek sihir boneka voodoo. Jadi itu adalah segmen video dari Triple Six Room hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan membuka wawasan kalian lagi lebih luas bahwa boneka voodoo itu tidak semata-mata untuk hal negatif ya, teman-teman. Tapi boneka voodoo ini tentunya fungsi yang sebenarnya dari Afrika Barat tersebut adalah untuk melindungi diri, untuk menjaga orang-orang tercinta dan melindungi orang-orang tercinta kita, termasuk diri kita juga bisa. Itu sebenarnya, teman-teman ya, bukan semata-mata untuk menyantet orang. Kalau di Indonesia kan ya hal lumrah boneka voodoo itu buat nyantet orang itu, tapi sebenarnya enggak ya, teman-teman. Informasi yang kita dapat hari ini itu adalah membuat kita berpikir lebih luas bahwa boneka voodoo itu tidak semata-mata negatif. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa menambah wawasan lagi. Dan jangan lupa pantengin terus channel Triple Six Room. Dan akan ada video-video yang lebih menarik lagi berikutnya. Oke, saya Jack. Saya pamit mengundur diri. Oke, Rumors, goodbye. See you on the next video.